wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Prasasti Firinihak dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung 2019 dengan nomor pokok mahasiswa 100 10 219 113. Di sini aku bakal terangin tentang studi kawasan Islam yang ada di negara. Sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu nggak sih perbedaan dari United Kingdom, Britania Raya, dan England? Yang biasanya orang-orang menganggap semuanya itu sama, yaitu negara Inggris. Tapi tanggapan itu ternyata kurang tepat. Dilansir dari bangkatribunnews.com, United Kingdom atau UK dengan diartikan dengan bahasa Indonesia, Kerajaan Bersatu itu bukanlah sebuah negara, tapi gabungan dari 4 negara sekaligus, yaitu Inggris, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales yang bergabung dalam satu pemerintahan yang sama, yaitu Kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II. Tetapi untuk pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kalian tahu gak sih sebenarnya bendera yang selalu kita kenal sebagai bendera Inggris yang berwarna merah, biru, dan putih itu ternyata bukanlah bendera negara Inggris, tetapi bendera UK yang terdiri dari 3 bendera yang digabungkan, yaitu bendera Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Yang kedua, ada Britania Raya. Britania Raya sering juga disebut sebagai Inggris oleh masyarakat, tetapi itu kurang tepat karena Britania Raya merupakan sebuah daratan yang terdiri dari 3 negara, yaitu Inggris, Wales, dan Skotlandia. Nah, sekarang kalian udah bisa bedain gak sih dari 2 saja? Dari UK itu dari 4 negara, Irlandia, Skotlandia, Inggris, dan Wales yang bergabung dalam satu pemerintahan yang sama. Tapi kalau Britania Raya merupakan sebuah daratan yang terdiri dari 3 negara, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Wales, tidak termasuk Irlandia. Nah, kalau kita berbicara Inggris, barulah England. England adalah negara. Materi yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Inggris. Nah, perlu kalian garis bawahi kalau aku hanya akan membahas tentang Islam di kawasan negara Inggris, tidak termasuk UK ataupun Britania Raya. Sejarah pertumbuhan komunitas Muslim di Inggris hampir serupa dengan apa yang dialami oleh Prancis, yaitu melalui proses imigrasi. Imigrasi Muslim ke Inggris mulai berlangsung pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 melalui pendaratan para pelaut yang direkrut oleh East India Company atau perusahaan India Timur dari Yaman dan Gujarat. Setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan sejalan dengan meluasnya ekspansi kolonial Inggris, para pendatang Muslim semakin lama semakin banyak dan mulai membentuk pemukiman baru di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, South Shields atau dekat Newcastle, London, dan juga Liverpool. Komunitas Muslim di negara itu memiliki akar budaya yang berbeda-beda. M. Ali Kentani dalam bukunya Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini mengatakan imigran pertama ke Inggris adalah orang Yaman dari Aden. Mereka menghimpun diri di Cardiff dan di situ membangun salah satu masjid pertama di negeri itu. Datang kelompok Muslim lain dari India yang menetap di dekat London. Di sana mereka membangun masjid Shahjahan di Woking. Sekitar abad ke-19, sejumlah pengusaha Muslim juga telah berniaga ke kerajaan Inggris. Salah satunya adalah perusahaan terkenal Mohammed Bath yang didirikan oleh Saifuddin Muhammad pada tahun 1750 sampai dengan 1851. Nah, jadi pertama kalinya Islam masuk ke Inggris itu adalah karena para pelaut dari Timur Tengah yang menetap di London untuk mencari nafkah. Nah, awalnya sebagian mereka hanya ingin mencari nafkah dan memakmurkan dirinya dan kembali ke negara asalnya. Tapi sebagian yang lain ada yang beranggapan untuk memakmurkan dirinya dan memboyong keluarganya dari negara asal untuk menetap di Inggris. Di samping itu, pada tahun 1930-an, gagasan rencana pembangunan masjid pusat di London juga muncul sebagai respon atas pembangunan masjid di Paris pada tahun 1926, yang juga mendapat perhatian dari Raja George yang keempat pada tahun 1944. Namun, berbagai kendala seperti terjadinya Perang Dunia II dan masalah yang dihadapi pemerintah Inggris akibat kemerdekaan India dan Pakistan menyebabkan pembangunan masjid tertunda hingga akhir tahun 1970-an.
Barulah pada tahun 1977, Masjid Pusat London dengan Islamic Cultural Center atau Pusat Kebudayaan Islam akhirnya diresmikan dan menjadi terkenal. Pertambahan jumlah masjid dan perkembangan selanjutnya di Inggris sesungguhnya mencerminkan peningkatan jumlah komunitas muslim di Inggris. Peningkatan itu berhubungan erat dengan tahapan sejarah imigrasi kaum muslim secara besar-besaran dari berbagai negeri muslim ke Inggris tahun 1950-an. Dan sebagai akibat penyatuan kembali keluarga imigran yang diterapkan pada awal 1960-an, terutama dari India, Pakistan, dan Bangladesh. Selain itu, sehubungan dengan terbitnya Commonwealth Immigration Act atau Undang-Undang Imigrasi Persemakmuran pada tahun 1962 yang semakin memberikan kemudahan untuk menjadi warga negara Inggris bagi warga negara bekas jajahan Inggris, juga turut mendorong laju imigrasi Inggris. Nah, jadi yang kedua itu setelah tahun 1950 mulailah banyak negara-negara muslim masyarakatnya yang pindah ke Inggris, yaitu dari India, Bangladesh, dan Pakistan, yang mulai berimigrasi karena semakin mudahnya. Pada tahun 1962 terbitlah Undang-Undang tentang Imigrasi Persemakmuran atau Commonwealth Immigration Act. Pola distribusi pemukiman muslim itu tidak merata, baik secara geografis maupun etnis. Walaupun begitu, ada konsentrasi tertentu. Misalnya, penduduk muslim dari India berada di West Midlands. Arab dan Iran ada di Cardiff, Liverpool, dan Birmingham. Turki Siprus di wilayah timur London, serta Pakistan dan Bangladesh di Bradford. Begitu signifikannya komunitas muslim Pakistan dan Bangladesh itu, sampai-sampai orang menyebutnya kota Bradford itu sebagai kota Islamabad-nya Inggris. Materi yang kedua ada perkembangan Islam di Inggris. Di Inggris, agama Islam berkembang dengan pesat. Hal ini didukung dengan kepeloporannya dalam pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak itu, Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Salah satu tokoh yang amat berjasa dan aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam adalah Pecus Alfonsi, dan beliau menjadi dokter istana Raja Henry yang pertama. Demikian juga dari segi kualitas, kaum muslim di sana tidak banyak mendapatkan kesulitan. Berarti, ketika berusaha mengimplementasikan keberagamannya, hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah Inggris yang secara tegas membebaskan seluruh warganya untuk memeluk dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Artinya, setiap warga negara Inggris tidak dibatasi dan dilarang untuk memeluk suatu agama apapun. Berkembangnya Islam di kampus-kampus Inggris, sehingga banyak kegiatan yang dilakukan yang sifatnya dalam bentuk mimbar bebas. Bahkan mereka juga aktif mengikuti kegiatan nasional. Kegiatan sosial budaya Islam di kampus-kampus juga ada hubungannya dengan kompetisi di antara mahasiswa untuk menempati posisi penting di Student Union atau Senat Mahasiswa. Kemungkinan lain lagi, banyak mahasiswa dari negeri Muslim, yaitu Malaysia, Libya, Iran, Turki, Saudi, Palestina, dan negara lainnya yang kuliah di Inggris. Di samping organisasi keagamaan Muslim dan organisasi Islam yang tumbuh di kampus, juga ada beberapa organisasi Islam lain yang banyak berperan mensosialisasikan melalui gerakan dakwah dan kampanye budaya yang menarik bagi rakyat Inggris tentang Islam, sehingga banyak penduduk pribumi Inggris yang tertarik memeluk agama Islam. Di antaranya yaitu The Islamic Council of Europe atau Majelis Islam Eropa yang berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Lalu ada the Union of Muslim Organization atau Persatuan Organisasi Islam Inggris. Lalu ada the Association of British Muslim atau Perhimpunan Muslim Inggris. Yang keempat ada Islamic Foundation and Muslim Institute. Nah, terus bagaimana sih perkembangan dari tahun ke tahun perkembangan umat muslimnya atau populasi umat muslim di Inggris? Pada tahun 1951, penduduk muslim di negara Inggris diperkirakan baru mencapai 23.000 jiwa saja. Dan pada 10 tahun kemudian, atau 1961-nya, populasi penduduk muslim di Inggris menjadi 82.000. Lalu pada tahun 1971, populasi muslim di Inggris telah mencapai 369.000 jiwa. Sangat pesat kan? Pada setiap 10 tahun. Lalu pada saat ini atau 2020, populasi umat muslim di Inggris telah menembus angka 3 juta. Dengan detail, 3.194.792 jiwa. Sangat banyak kan?
Materi yang ketiga, setelah kita tahu sejarah masuknya Islam ke Inggris, perkembangannya, proses perkembangannya per tahun dan per 10 tahun. Lalu sekarang kita akan membahas the most beautiful mosques in England, atau 8 masjid terindah yang ada di Inggris. Peringkat ke-8 ditempati oleh Gamcol Sharif Mosque yang beralamatkan di 150 Golden Highlock Road, Smallhead, Birmingham, United Kingdom. Peringkat ke-7 ditempati oleh Bristol Jamia Mosque yang berada di Green Street, Totterdown, Bristol, United Kingdom. Lalu peringkat ke-6 ada Bardet Estate Mosque. Ini masjid yang paling aku suka sih. Bagus banget desainnya. Ada di London, United Kingdom. Kelima ada Shah Jahan Mosque yang beralamatkan 149 Oriental Road, Woking, United Kingdom. Yang keempat ada Azizia Mosque yang beralamatkan di 117 Stoke Newington Road, Stoke Newington, London, United Kingdom. Yang ketiga ada Slimani Mosque yang beralamatkan di Kingsland, London. Peringkat kedua ditempati oleh Birmingham Central Mosque yang beralamatkan di 180 Belgrave Middleway, Birmingham, United Kingdom. Dan posisi pertama ditempati oleh The London Central Mosque yang beralamatkan di Moss Tower, Ordershire, London, United Kingdom. Oke teman-teman, itulah materi yang aku sampaikan. Cukup sekian video dari aku kali ini. Mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan ke kalian itu bisa memberikan manfaat dan barokah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan atau informasi. Kalian boleh koreksi aku di kolom komentar supaya nggak ini bisa baca. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang siapin dulu materinya. Wales. Ingat ya bacanya Wales. Nanti diketawain sama yang nonton. Oke, latihan pertama. Berarti itu kelihatan bungkuk tau gini ya. Kelihatan bungkuk. Kelihatan. Oke gini. Nah, itu dia pemaparan materi dari studi kawasan Islam yang ada di negara England atau Inggris. Dari apa ya? Kayak gitu, penutup. Terus gimana menarikan gitu kan? Gimana menarikan? Aku harap video ini bermanfaat dan barokah buat kita semua. Ada yang bermanfaat dan barokah Jangan lupa di like dan di share. Kayak YouTuber.